Dua orang menjelajahi hutan untuk menangkap mumi yang sudah bergentayangan beberapa abad lalu di sana. Kekuatan mumi itu lumayan besar, dia juga beringas sehingga butuh kerja sama tim dan juga strategi yang bagus untuk menaklukkannya. Berbekal kitab kuno di tangan mereka, mumi tersebut dapat ditidurkan kembali begitu mendengar suara mantra sihir dibacakan. Kini tubuh mumi itu berada di universitas untuk dilakukan penelitian. Tubuhnya menjadi rebutan karena sangat bagus sekali untuk dijadikan objek. Kita perkenalkan para pemainnya lebih dulu di sini. Wanita ini bernama Holly. Pastinya nama orang ya. Dia salah seorang mahasiswa, sedang wanita di sampingnya adalah dosen pembimbingnya. Mata Holly tanpa sengaja tertuju pada buku kuno yang kebetulan berada di tangan si mumi. Wow, this is fascinating. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya untuk menyentuh buku itu. That's enough for today. Hingga suara sang dosen menarik kesadarannya. Holly mengikuti kelas arkeologi, di mana sang dosen dengan bangganya akan memperkenalkan mereka pada mumi sungguhan sehingga mereka bisa meneliti langsung dan mendapatkan nilai bahkan promosi untuk penemuan mereka. Berbeda dengan teman-temannya, mata Holly langsung tertuju pada buku kuno di tangan mumi itu. Sejak awal dia sudah tertarik untuk membaca dan mempelajari. Of course. Hingga kesempatan itu datang karena dosen mengizinkannya untuk membaca buku itu. Di perpustakaan yang lumayan sepi, dia mulai membaca, sedang di sampingnya sang sahabat menemani, terkadang akan ikut memecahkan kode-kode yang terdapat di buku kuno. Holy shit, you serious? Just an ancient Egyptian king. Salah satu murid tengah memperhatikan kalung kuno di tangannya. Kalung itu sangat megah, seperti sejenis perhiasan yang biasa dikenakan oleh kalangan kerajaan ataupun bangsawan. Beralih pada Holly, di hadapan mumi dia membaca sepenggal kata yang mana isinya mirip sekali dengan mantra. Allow them to rise. The darkness betrays. Kingdom. Tanpa dia dan semua orang ketahui, tangan mumi bergerak seperti merespon setiap kata yang Holly baca dari buku kuno. Ketika semua orang keluar karena ada suatu urusan, wanita ini kembali meneliti kalung yang sempat membuatnya tertarik. Konsentrasinya langsung buyar ketika merasa ada yang tengah mengawasi, hingga kepalanya menoleh kepada mumi yang tengah duduk menatap dirinya yang terkejut. Suara teriakan tidak dapat dia keluarkan karena mumi itu terlebih dulu mencekik lehernya. Begitu wanita itu ambruk, sang mumi meraih kalung yang tergeletak di lantai, seakan memang barang itu adalah miliknya yang telah menemani selama berabad-abad lamanya. Dosen wanita ini terlalu sibuk dengan buku laporannya hingga dia tidak menyadari sosok mumi yang terbaring di ruangannya. Sedangkan di tempat lain, kedua murid ini tidak menemukan keberadaan mumi. Malah yang mereka temukan adalah mayat temannya sendiri. Mereka yang ketakutan tentu saja melarikan diri meninggalkan jasad temannya yang tergeletak begitu saja. Bau busuk yang tercium membuat dosen ini sangat terganggu, hingga dia melihat mumi di depannya. Berdecak kesal karena dia tidak menyangka ada orang yang sengaja memindahkan mumi itu ke ruangannya. This thing, come out now. Suaranya kembali tertelan ketika dia melihat mumi itu tengah berdiri di belakangnya dengan tatapan marah. Kedua murid yang ketakutan itu langsung memanggil dosen yang bertanggung jawab atas mumi. Sembari berjalan, mereka menjelaskan tentang hilangnya mumi juga meninggalnya teman mereka, Tracy namanya. Tapi anehnya mayatnya tidak ada lagi di sana. Seorang siswi mencoba memanggil sosok yang membelakanginya, yang dia tahu adalah Tracy. Dia mencoba bertanya pada Tracy apa yang terjadi karena keadaannya sangat aneh. Sedangkan di balik salah satu bilik, seorang siswi yang lain melihat interaksi keduanya hingga Tracy yang aneh menyeret rambut siswi itu menuju dosen yang juga telah berubah menjadi sosok menyeramkan pula. Meski badannya besar, tapi kekuatannya tidak cukup untuk melawan kedua orang yang kini memaku dirinya di meja, hingga nyawanya terenggut secara paksa di tangan mumi yang dengan mudah menggorok lehernya. Darah mengalir dengan deras dari luka itu, cukup untuk memenuhi wadah yang sudah disiapkan. Kejadian tragis itu disaksikan secara langsung oleh siswi yang diam-diam mengintip dari kaca pintu, hingga kehadirannya diketahui akibat ponselnya yang berbunyi. Tracy dan dosen yang sudah berada dalam pengaruh mumi sontak mengikuti instruksi si mumi untuk menangkap siswi itu. Sedangkan si siswi terpojok, dia hanya bisa bersembunyi agar tidak tertangkap dan berakhir seperti temannya.
Tracy yang kini sudah menjadi zombie dapat dengan mudah menemukan siswi yang bersembunyi itu. Keduanya terlibat pertarungan hingga siswi itu dapat melumpuhkan Tracy menggunakan alat pemukul. Meski belum pasti, tapi sang dosen yang bertanggung jawab akan mumi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ternyata tidak ada sinyal, seluruh ponsel mati. Perasaan mereka tentu saja tidak enak karena ini sangatlah tidak wajar. Apalagi mereka tidak bisa menghubungi dunia luar dan terus berputar di satu tempat. But where is everyone else? Kedua dosen ini baru sadar kalau terpisah dengan murid-muridnya, padahal jelas-jelas tadi mereka pergi bersama. Berbeda dengan dua orang ini, mereka justru menjadikan keadaan yang dialami sebagai riset yang perlu dipelajari dan dipecahkan. It is said that mummies can't feel pain, it leads to death. Meski sulit untuk percaya, tapi Holly tetap mengikuti segala informasi. Dia juga kembali mengulang buku kuno yang dibaca. Kembali pada Nyonya Dawson, dia yang menyangka sudah berhasil keluar dari kampus tiba-tiba saja kembali berada dalam kampus. Keluhan belum sempat keluar dari mulutnya ketika dia melihat kedua muridnya nampak lelah. Rupanya mereka pun juga sama seperti dirinya, tidak bisa keluar dari dalam kampus. Kita kembali lagi pada Holly. Sebuah artikel tentang mumi raja yang hilang membuatnya tertarik. Di mana di antara sekian mumi yang ada, dialah yang paling berbahaya. They have never been found. Myth because it's never been found. Karena dahulu kala dia sempat mempelajari ilmu hitam, makanya dihilangkan dari sejarah dan keberadaannya tidak diketahui. Holly mulai percaya tentang adanya mumi raja terakhir dan mulai meyakini kalau buku kuno di tangannya berhubungan dengan mumi raja terakhir. Suara aneh dari lantai atas membuat keduanya menghentikan percakapan. Kira sahabat Holly naik ke lantai atas untuk memeriksa hingga berteriak dengan apa yang dia lihat. Holly hampir saja berpapasan dengan mumi jika tidak segera bersembunyi ketika hendak memeriksa keadaan Kira. Apa yang dia lihat tentu saja mengejutkannya karena ternyata informasi tentang mumi yang dapat bangkit benar adanya. Di lain tempat, Nyonya Dawson bersama kedua muridnya berusaha mencari jalan keluar, tapi tetap saja buntu. Ketika itulah dia baru teringat akan mantra sihir yang ditulis dalam buku kuno. Hanya saja dia terlambat menyadari ketika keberadaannya telah diketahui oleh mumi, juga orang-orang yang sudah berada dalam pengaruhnya. Kini Holly dan kedua temannya sudah percaya akan kebangkitan mumi dan krisis yang tengah mereka hadapi. Sebagai pihak yang bersalah karena telah menjadi penyebab bangkitnya mumi itu, I said it. The mummy with that chant. tentu saja Holly menyesal. Siapa yang menyangka mantra yang dia baca asal malah membawa petaka. Nyonya Dawson meraba luka di punggungnya akibat tusukan mumi. Beruntung dirinya dapat menyelamatkan diri sehingga tidak menjadi korban mumi. Sayangnya, keberuntungan yang dia miliki sudah hampir habis dan dengan mudahnya mumi dapat menemukan keberadaannya. Ancient curses. I think the answers are inside that book. Sebagai langkah terakhir, dia meminta siswa yang bersama dengannya, yaitu Mark, agar bersembunyi. Sedang dirinya mengorbankan diri untuk dijadikan salah satu orang yang berada di bawah pengaruhnya. Satu persatu teman Holly berubah menjadi zombie. Tidak ada yang bisa Holly lakukan selain lari, yang membuatnya terpencar dari kedua rekannya. Karena tidak ingin meninggalkan Holly sendiri, Kira mencoba untuk menyusulnya, hanya saja dia harus mati karena ternyata mumi itu berada di ruangan yang sama dengannya. Melihat bagaimana Kira mati membuat siswi ini berteriak histeris. Dia mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam ruangan. Nahasnya, dia malah disambut oleh dosen yang sudah berubah menjadi zombie. Dan sama dengan yang lain, dia pun menjadi salah satu boneka mumi itu. Waktu untuk terbitnya matahari masih sangatlah lama. Sedang dari kedua arah dirinya sudah terkepung. Hanya keajaiban yang kini dapat Holly harapkan. Holly, come on. Holly, wake up. Sama-sama Holly mendengar suara yang memanggil namanya. Rupanya Mark, salah satu teman yang juga tengah terikat seperti dirinya. Mark dan Holly mulai ketakutan karena akan dijadikan sebagai korban terakhir. Dengan memakan jantung manusia, mumi itu akan dapat dilahirkan kembali untuk menjadi manusia. He's gonna use us as their... Yang perlu mereka lakukan hanyalah bertahan selama 2 menit hingga fajar terbit tentunya, maka ramalan itu tidak akan terjadi. Karena itu, meski pisau sudah siap menancap di jantung Holly, dia tetap berusaha melawan dan berhasil melepaskan diri. Kini keduanya hanya perlu bertahan dan mengulur waktu. Mark sangat suka digerayangi wanita, tapi tidak untuk sekarang.
Sedangkan untuk Holly, dia berusaha tetap sadar meski nafasnya tinggal satu-satu karena mumi mencekik lehernya. Setelah bertahan dengan susah payah, akhirnya waktu berdentang. Mumi itu akhirnya gagal, dia tumbang. Bersamaan dengan itu, semua orang yang berada di bawah kendalinya juga tumbang.